pahlawan atau diktator? Coba sebut satu nama dalam sejarah Indonesia yang perdebatannya bisa sehebat ini. Selama 32 tahun, Soeharto adalah seorang jenderal bertangan besi, tapi sekaligus juga arsitek pembangunan. Nah, kali ini kita akan coba bedah dua wajah Soeharto yang kelihatannya saling bertolak belakang ini. Di satu sisi, kita punya citra Bapak Pembangunan. Orang yang berhasil menstabilkan ekonomi yang carut-marut dan membawa Indonesia sampai bisa swasembada pangan. Itu prestasi yang diakui dunia loh. Tapi di sisi lain kita melihat seorang diktator, berkuasa mutlak selama 3 dekade yang dibangun di atas sensor pers, pembungkaman lawan politik, dan ya, pelanggaran hak asasi manusia. Dua sisi ini kayak minyak dan air, tapi ada pada satu orang yang sama. Dan kalau Anda pikir perdebatan ini cuma soal masa lalu, eits, tunggu dulu. Coba lihat data ini. Ini luar biasa loh. Sebuah survei dari Indobarometer nunjukin kalau hampir sepertiga responden atau 32,9% masih menganggap Soeharto sebagai presiden paling berhasil. Angka ini jadi bukti nyata betapa rumit dan membelahnya warisan Soeharto di tengah masyarakat kita, bahkan puluhan tahun setelah dia lengser. Jadi ceritanya jelas nggak cuma hitam dan putih. Oke, supaya kita bisa benar-benar paham, kita harus mundur jauh ke belakang. Gimana sih ceritanya seorang anak desa yang masa kecilnya penuh kepahitan bisa naik sampai ke puncak kekuasaan absolut? Perjalanannya dimulai dari sini. Masa kecil Soeharto itu ya jauh dari kata mudah. Lahir dari keluarga petani sederhana di Kemusuk, orang tuanya pisah, ibunya berjuang dengan masalah kesehatan mental. Akibatnya, Soeharto kecil ini sering banget dilempar dari satu rumah saudara ke rumah yang lain. Kondisi yang nggak stabil inilah yang diduga kuat membentuk karakternya. Jadi pribadi yang pendiam, sulit ditebak, tapi di dalam hatinya menyimpan ambisi yang luar biasa besar. Dan kalau ada satu momen spesifik yang mungkin menyalakan api ambisinya, mungkin ini dia. Sebuah ejekan masa kecil. Den Bagus Tahimabul. Hinaan yang kelihatannya sepele tapi nusuk banget ke harga dirinya. Luka batin kayak gini tuh nggak hilang. Dia malah berubah jadi bahan bakar. Kepahitan masa kecil itu menanamkan tekad baja untuk membuktikan diri bahwa dia bisa jadi orang yang dihormati, berkuasa, dan disegani. Dan militer jadi jalannya. Di sini kita bisa lihat betapa dia lihai beradaptasi. Dari tentara kolonial Belanda, KNIL, pindah ke tentara bentukan Jepang, PETA, sampai akhirnya jadi bagian dari TNI. Karirnya terus menanjak. Tapi, coba perhatikan poin terakhir. Tahun 1959, dia sempat dipecat Jenderal Nasution karena terlibat kasus korupsi. Ini adalah sebuah noda kecil yang ternyata menjadi semacam pertanda awal dari isu besar yang bakal melekat di rezimnya kelak. Sekarang, kita tiba di titik balik sejarah modern Indonesia, peristiwa G30S. Sebuah malam kelam yang penuh misteri yang menciptakan kekacauan politik luar biasa. Dan di tengah-tengah pusaran kekacauan itulah muncul nama Soeharto, seorang jenderal yang tadinya nggak terlalu diperhitungkan oleh elit politik Jakarta. Nah, yang paling menarik tuh ini. Betapa semua orang salah menilainya. Kutipan ini dari D.N. Aidit, pimpinan PKI waktu itu, yang melihat Soeharto cuma sebagai jenderal Jawa yang pendiam dan nggak ngerti politik. Soekarno pun kurang lebih memandangnya sebelah mata. Dan ini adalah kesalahan fatal mereka semua. Mereka meremehkan Soeharto. Mereka nggak melihat kemampuannya yang dingin dan penuh perhitungan untuk mengubah kekacauan jadi peluang emas. Dan inilah kuncinya, Super Semar. Selembar surat yang sampai hari ini keasliannya masih jadi perdebatan sengit. Tapi, pada saat itu, surat ini jadi tiket emas bagi Soeharto. Berbekal legitimasi dari Super Semar, dia bergerak cepat. PKI dibubarkan, menteri-menteri yang loyal sama Soekarno ditangkap, dan pelan-pelan roda kekuasaan pun berputar, memindahkan kendali negara ke tangannya. Maka lahirlah sebuah era baru yang dia namakan Orde Baru. Sebuah periode 32 tahun yang berdiri di atas dua pilar yang saling bertentangan. Di satu sisi ada pembangunan ekonomi yang digenjot habis-habisan, tapi di sisi lain ada penindasan politik yang brutal. Oke, kita harus akui dulu keberhasilannya. Swasembada beras di tahun 1984 itu pencapaian yang raksasa. Buat negara agraris sebesar Indonesia yang dulunya sering kekurangan pangan, ini bukan cuma soal statistik. Ini adalah simbol kedaulatan, kebanggaan nasional. Dan prestasi inilah yang paling mengukuhkan julukannya sebagai Bapak Pembangunan. Tapi, fondasi pembangunan itu ditegakkan dengan harga yang sangat-sangat mahal. Harganya adalah kebebasan. Pres yang berani mengkritik, dibredel, dibungkam. Suara-suara kritis mahasiswa dipatahkan dalam peristiwa berdarah seperti Malari. Serikat buruh independen dilarang.
Dan panggung politik cuma jadi milik satu pemain tunggal, Golkar. Pokoknya, mesin kekuasaan Orde Baru bekerja tanpa ampun untuk melenyapkan semua suara yang berbeda. Terus gimana caranya rejim ini bisa begitu kokoh selama puluhan tahun? Salah satu resep utamanya adalah konsep Dui Fungsi ABRI. Ini adalah doktrin yang secara fundamental mengubah peran militer. Mereka bukan lagi cuma penjaga pertahanan negara, tapi juga ikut masuk ke parlemen, jadi gubernur, jadi bupati, menduduki jabatan penting di BUMN. Militer ada di mana-mana, dan mereka efektif menjadi tulang punggung sekaligus mata dan telinga rejim. Selama lebih dari 3 dekade, rezim ini kelihatannya tak tergoyahkan. Ironisnya, yang meruntuhkannya bukanlah pemberontakan bersenjata, tapi badai ekonomi yang datang dari luar. Krisis moneter Asia tahun 1997. Fondasi ekonomi yang selama ini dibangga-banggakan ternyata rapuh. Dan keruntuhannya terjadi dalam sekejap mata. Tragedi Trisakti, di mana mahasiswa ditembak mati, menyulut kemarahan rakyat yang udah lama terpendam. Kerusuhan meledak di mana-mana. Mahasiswa berhasil menduduki gedung parlemen. Dan puncaknya, menteri-menteri kepercayaannya sendiri rame-rame mundur. Benar-benar efek domino yang gak bisa dihentikan. Seluruh bangunan kekuasaan yang dibangun selama 32 tahun, ambruk cuma dalam hitungan hari di bulan Mei 1998. Hingga akhirnya pada pagi hari tanggal 21 Mei 1998, dengan wajah yang lelah, ia mengucapkan kalimat bersejarah ini. Sebuah pidato pengunduran diri yang sangat singkat, kontras banget dengan 32 tahun kekuasaannya yang panjang. Sebuah era pun resmi berakhir. Soeharto memang sudah lengser, tapi warisannya tetap hidup dan terus jadi perdebatan. Pertanyaan-pertanyaan besar tentang keadilan atas apa yang terjadi di masa lalu, dan terutama tentang isu korupsi, masih terus menghantui perjalanan bangsa ini. Dan slide ini nunjukin inti masalahnya. Di satu kolom ada tuduhan korupsi dengan angka yang wah fantastis. Sampai-sampai Transparency International menobatkannya sebagai pemimpin terkorup di dunia. Tapi coba lihat kolom di sebelahnya. Hasil hukumnya kosong, nggak ada putusan pengadilan. Proses hukumnya selalu berhenti karena alasan kesehatan sampai beliau wafat di tahun 2008. Sebuah jurang yang sangat lebar antara tuduhan dan pertanggungjawaban hukum. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Bapak pembangunan, diktator korup, atau jangan-jangan keduanya sekaligus? Mungkin jawabannya memang nggak akan pernah bisa sederhana. Warisan Soeharto adalah sebuah paradoks, sebuah cermin dari perjalanan kompleks bangsa kita, yang pelajarannya masih terus kita gali sampai sekarang. Kalau menurut Anda, bagaimana?